Bayangkan sebuah tim yang baru saja tampil sangat mengecewakan, kemudian mendapatkan kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa kegagalan sebelumnya bukanlah gambaran kualitas sebenarnya. Dan timnas Indonesia akan datang dengan energi baru. John Hetman bukan hanya dituntut membawa Indonesia memenangkan pertandingan, ia membawa tugas yang jauh lebih besar, mengubah rasa kecewa menjadi motivasi, mengubah kegagalan menjadi pembuktian, dan membawa Garuda tampil dengan wajah yang benar-benar berbeda di FIFA Asian Cup 2026. Bukan sekedar datang untuk bertanding, bukan sekedar mengejar trofi, tapi datang membawa misi balas dendam. Inilah yang membuat persiapan timnas Indonesia menuju FIFA Asian Cup September Oktober mendatang terasa jauh lebih menarik. Lalu, apakah ini menjadi momentum Indonesia untuk benar-benar melakukan balas dendam atas kegagalan di Piala AFF 2026? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi begini teman-teman, setelah hasil mengecewakan di Piala AFF kemarin, satu hal yang jelas, Indonesia nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama begitu ya. Hetman tentu memahami bahwa membangun tim nasional bukan hanya soal memilih pemain terbaik. Yang lebih penting adalah bagaimana pemain-pemain tersebut bisa menjadi salah satu atau menjadi satu kesatuan dengan identitas permainan yang jelas. Dan disinilah tantangan pelatih asal Inggris itu. Ia harus menciptakan yang namanya wajah baru timnas Indonesia. Timnas yang berani mengambil kendali pertandingan. Karena kalau targetnya hanya menjadi tim yang kuat di atas kertas, sebenarnya Indonesia sudah memiliki modal tersebut ya kan. Masalahnya, bisa nggak kualitas individu itu diterjemahkan menjadi kekuatan kolektif? Itulah ujian sebenarnya bagi Hetman. Kabar yang membuat supporter semakin optimis adalah adanya sekitar 15 pemain andalan termasuk pemain yang berkarir di Eropa yang diproyeksikan bergabung. Wow, ini sangat penting ya teman-teman. Kenapa? Karena FIFA Asian Cup 2026 masuk dalam kalender FIFA Matchday. Artinya peluang untuk memanggil pemain-pemain yang berkarir di luar negeri menjadi jauh lebih besar begitu ya. Dan ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia. Bayangkan, lini pertahanan dihuni pemain-pemain dengan pengalaman sepak bola di liga top Eropa. Kemudian lini tengah memiliki pemain yang terbiasa bermain dalam tempo tinggi. Sementara sektor depan diperkuat pemain yang juga memiliki pengalaman menghadapi lawan-lawan dengan kualitas yang berbeda. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan satu atau dua pemain bintang kan gitu. Kekuatan terbesar justru terletak pada kedalaman skuad, dan ini yang membedakan Indonesia dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Nah, ini penting teman-teman. Pemain lokal yang nggak perform kemarin di AFF udahlah diparkir aja lah ya kan. Nggak usah dibawa lagi. Sorry to say, nggak ada manfaatnya ya kan. Kalau menurut aku, Hetman harus berani nih menurunkan 11 utama pemain keturunan. Nggak usah lagi dicampur-campur dengan pemain lokal kita. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan gitu ya. Tapi nyatanya mereka belum mampu menampilkan performa terbaik di atas lapangan. Teman-teman, FIFA Asian Cup bukan sekedar turnamen regional biasa. Dengan status yang terintegrasi dalam kalender FIFA, pertandingan di turnamen ini memiliki nilai strategis terhadap perjalanan sebuah tim nasional. Belum lagi hadiah yang disebut bisa mencapai sekitar 1 juta dolar AS. Ya cukup besar lah ya kan, bahkan lebih besar daripada hadiah Piala AFF. Artinya secara komersial dan kompetitif, turnamen ini punya bobot lah yang lebih besar lagi. Tetapi bagi Indonesia ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada hadiah uang. Apa rupanya, Bang? Peringkat FIFA.
Setiap pertandingan menjadi kesempatan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Dan kalau Indonesia serius mengejar target jangka panjang gitu ya, pertandingan seperti ini tidak boleh dianggap sebagai pertandingan formalitas. Justru harus dimanfaatkan untuk membangun momentum. Karena semakin sering Indonesia mendapatkan hasil positif melawan lawan dengan ranking yang kompetitif, semakin besar pula peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik di pembahasan ini, teman-teman. Misi balas dendam. Kalau Indonesia ingin ya membalas kegagalan di Piala AFF kemarin, caranya adalah dengan bermain lebih tenang, lebih disiplin, dan lebih cerdas. Dan John Hetman harus memastikan pemain memahami hal tersebut. Kalau bicara soal kualitas individu ya, tentu Indonesia saat ini memang memiliki modal yang sangat bagus. Semakin banyak pemain Indonesia mendapatkan pengalaman di Eropa, dan pengalaman tersebut sangat penting karena pemain menghadapi tuntutan yang berbeda, tempo pertandingan lebih tinggi, tekanan lebih besar, persaingan juga pasti lebih ketat gitu ya. Dan secara taktik, pemain dituntut memahami detail permainan. Namun jangan sampai kita terjebak ya pada satu kesalahan. Bermain di Eropa bukan jaminan otomatis Indonesia akan menjadi juara begitu ya. Ini poin yang sangat penting. Karena kalau 11 pemain hebat dimainkan tanpa sistem yang jelas, hasilnya bisa tetap mengecewakan, betul nggak? Sebaliknya, tim dengan pemain yang secara individu mungkin tidak sepopuler Indonesia bisa menjadi sangat berbahaya apabila mereka memiliki organisasi permainan yang solid. Jadi, tugas Hetman bukan sekedar mengumpulkan pemain keturunan terbaik. Tugas Hetman adalah menyatukan mereka, membuat pemain dari klub dan kompetisi berbeda memiliki satu bahasa sepak bola. Nah, teman-teman, kalau Indonesia benar-benar ingin membalas kegagalan sebelumnya ya, ada 3 hal yang wajib diperbaiki. Yang pertama, konsistensi. Indonesia tidak boleh hanya bermain bagus ya ketika menghadapi lawan kuat. Saat menghadapi lawan yang secara kekuatan berada di bawah gitu ya, Indonesia tetap harus mampu mengontrol pertandingan. Jangan kita melihat ini kadang timnas meremehkan lawan gitu ya. Contohnya kemarin pas melawan Timor Leste, akhirnya kesulitan untuk mengamankan 3 poin. Yang kedua, transisi. Sepak bola modern sangat ditentukan oleh apa yang terjadi beberapa detik setelah kehilangan atau mendapatkan bola. Timnas harus lebih cepat ketika menyerang, tetapi juga lebih disiplin ketika kehilangan bola. Dan yang ketiga, mental pertandingan. Ini mungkin yang paling penting, teman-teman. Masalah timnas dari dulu memang mental bertanding ya. Udah diatasi sebenarnya di era STY. Tapi akhir-akhir ini aku tengok udah mulai balik lagi ke setelan pabrik. Betul nggak? Jadi Indonesia harus berhenti bermain dengan beban sebagai tim yang diunggulkan. Status favorit justru harus menjadi motivasi. Kalau kualitas pemain memang lebih baik begitu ya, maka kualitas tersebut harus terlihat di lapangan, bukan hanya di daftar skuad. FIFA Asian Cup 2026 bukan hanya tentang trofi. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan supporter. Para pendukung Indonesia sudah memberikan energi luar biasa kepada tim nasional. Maka jawaban terbaik dari para pemain bukanlah janji, bukan pula sekedar pernyataan optimis. Jawabannya adalah performa di lapangan. Tampilkan sepak bola yang agresif, tampilkan organisasi permainan yang jelas, tampilkan mental pemenang. Dan yang paling penting, jangan ulangi kesalahan yang sama ya kan. Kalau kita bicara target, menurut aku Indonesia tidak boleh lagi memasang target setengah-setengah ya.
Dengan kekuatan terbaik dan dukungan pemain-pemain yang berkarir di Eropa, target realistisnya adalah berbicara sampai akhir turnamen. Minimal ya masuk final gitu kan. Dan tentu aja kalau sudah sampai sana, trofi harus menjadi tujuan utama. Karena setelah kegagalan sebelumnya, inilah kesempatan timnas untuk memberikan jawaban. Jawaban kepada rival dan terutama jawaban kepada supporter Indonesia. Kegagalan di Piala AFF kemarin harus ditutup dengan cerita berbeda di FIFA Asian Cup 2026. Jadi, apakah FIFA Asian Cup akan menjadi panggung kebangkitan timnas Indonesia? Aku melihatnya, apa ya, peluang ini sangat besar. John Hetman punya kesempatan mendapatkan energi baru. Pemain-pemain terbaik berpeluang berkumpul. 15 pemain dengan pengalaman Eropa bisa menjadi bagian penting dari skuad. Turnamen yang juga memiliki bobot yang lebih serius. Dan Hetman harus membuktikan bahwa kegagalan sebelumnya bisa dijadikan bahan evaluasi untuk membangun tim yang jauh lebih matang. Jadi gimana menurut kalian? Apakah John Hetman mampu mengubah rasa kecewa itu menjadi energi untuk menghancurkan para rival di Asia Tenggara? Kasih komentar kalian di bawah ya. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.